Ya, ini merupakan gol Jay Edges, salah seorang pemain timnas Indonesia bersama klubnya Venezia di sepak bola Italia. Lantas, ketika gol tersebut tercipta, beberapa pecinta sepak bola Indonesia meminta kepada aku, "Bang, coba bahas proses gol yang dibuat oleh Jay Edges bersama klubnya Venezia." Karena secara pendekatan, apa yang dilakukan oleh Jay Edges bersama klubnya dan berhasil membuat gol pernah dilakukan oleh Jay Edges bersama timnas Indonesia. Sebelum lebih jauh, aku pernah bosan-bosannya untuk ingatkan teman-teman, ketika teman-teman tonton video ini, jangan lupa tekan tombol like-nya. Sebelum masuk lebih dalam, coba simak video ini. Dan ini menunjukkan Sintayong detail di timnas Indonesia. Perhatikan dua momen yang berbeda, layar atas dan layar bawah. Layar atas terjadi di menit 2, layar bawah terjadi di menit 8. Dari dua corner kick tersebut menunjukkan struktur yang sama namun eksekusi akhir yang berbeda. Di menit 2 layar atas, Vietnam melakukan defensif secara zonal marking. Jay Edges posisinya bebas selalu melakukan kambing from behind. Di tiang jauh, Rizky Ridho menunggu. Yang menciptakan chaos ada 4 orang, Hoki, Nathan, Hapner, dan Ragnar, serta mereka mengikat pemain Vietnam, namun eksekusi akhir tidak prima. Di menit 7 layar bawah, dengan skema yang sama persis 100% dilakukan timnas Indonesia seperti menit 2. Pemain timnas Indonesia berhasil lakukan eksekusi dengan baik. Jay Edges yang tidak di marking pemain Vietnam berhasil eliminasi zonal marking pemain Vietnam dan tercipta sebuah gol. Itulah pentingnya repetisi alias pengulangan di dunia sepak bola untuk mencapai zero mistake. Gimana menurut teman-teman? Silahkan tulis di kolom komentar. Ya, itu merupakan proses gol yang dibuat oleh Jay Edges ketika bersama timnas Indonesia melawan Vietnam. Nah, di situ juga kita patut memberikan apresiasi atas telitinya Coach Sintayong membuat sebuah pattern dalam bola mati. Dan soal telitinya, detailnya Coach Sintayong ini pernah kita bahas teman-teman, video sekitar setengah tahun lalu, di mana pada saat Coach Sintayong di ruang ganti, di papan taktikalnya, di situ dibuat 12 sampai dengan 14 skema set piece bola mati. Sehingga kita bisa menyaksikan timnas Indonesia di bawah asuhan Coach Sintayong. Teman-teman, salah satu senjatanya untuk menciptakan gol ataupun meng-create peluang yaitu lewat bola-bola mati, baik itu corner kick, baik itu free kick, dan baik itu dalam situasi throw-in. Perhatikan papan taktik yang ada di belakang Pak Erick Thohir, Pak Sumarji, serta Coach Sintayong. Ada tulisannya set piece versus Chinese Taipei. Kita lihat gambar kedua, ini semakin vulgar bentuk pattern ataupun pola-pola yang digunakan oleh timnas Indonesia bersama Coach Sintayong dari sisi set piece. Kita hitung dari posisi ini 1, 2, 3, 4, 5, kemudian 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Kalau kita lihat dari frame ini aja, ada 12 pattern. Ada 12 pola yang dipakai ataupun digunakan atau dilatih oleh Coach Sintayong bersama timnas Indonesia. Apa sih urgensinya? Di era dunia sepak bola sekarang, sejak 2018, menurut data, proses terjadinya sebuah gol semakin meningkat angka terjadinya, yaitu lewat situasi set piece. Berapa angkanya? 30%. Atas dasar itu, jadi nggak heran jika sekarang, nah untuk konteks video ini, misalnya di saat Jay Edges bersama timnas Indonesia melawan Vietnam, di situ Jay Edges dijaga dengan pendekatan zonal marking. Oke, lawan lebih menjaga daerah mereka, sedangkan Jay Edges akhirnya leluasa untuk menempatkan posisi kemana yang ingin ia tuju. Kenapa tim umumnya melakukan tim yang bertahan, teman-teman, melakukan pendekatan defensif secara zonal marking kala menghadapi corner kick? Nah, tidak pede untuk melawan 1 lawan 1. Secara postural, kala Indonesia melawan Vietnam, teman-teman, di Hanoi, memang Jay Edges paling tinggi, salah satu pemain yang tinggi. Tentu jika kita komparasikan dengan beberapa pemain-pemain dari Vietnam, nggak ada yang bisa setara dengan Jay Edges. Salah satu sikap defensif untuk bisa mengeliminasi kekurangan dari defensif Vietnam dengan melakukan pendekatan zonal marking, dan itu dilakukan oleh Vietnam. Ya, akhirnya bisa dieksekusi dengan oke oleh
Jay Edges. Nah, di sisi lainnya teman-teman, Jay Edges bersama klubnya kemudian menjadi buah bibir setelah berhasil menciptakan salah satu gol dengan pattern ataupun skema gol yang so-so mirip banget. Di saat tim yang bertahan Spezia seperti di gambar ini menerapkan zonal marking, mereka menjaga daerah mereka sendiri. Dari beberapa pemain Spezia yang bertahan, bisa kita lihat secara postur, ya ada beberapa yang tidak tinggi besar dan ada beberapa lagi pemain yang so-so juga memiliki postur yang besar. Di samping itu, Jay Edges dijaga dengan pendekatan zonal marking. Ia bisa menyesuaikanlah dirinya terhadap bola diletakkan di mana. Nah, biasanya bola akan diletakkan ke posisi pemain yang tidak tinggi besar. Sehingga ketika Jay Edges ataupun pemain-pemain jangkung tinggi teman-teman mengejar bola tersebut bisa mengalahkan pemain yang memiliki postur yang tidak setara, dan itu dilakukan oleh Jay Edges, tercipta sebuah gol. Nah, secara teori kalau kita bicara pendekatan corner kick, tim secara defensif akan bisa kita lihat menerapkan beberapa cara pertahanan. Pertama, man marking atau man-to-man marking, langsung 1 lawan 1. Ini sebenarnya udah teori sering kita bahas teman-teman beberapa kali, udah pernah kita ulas, udah pernah kita buat videonya, tapi ini sekedar recall. Aku harap teman-teman sudah pernah menonton videonya. Jadi apa yang aku sampaikan di video ini tidak akan aku ulangi, banyak beberapa poin yang udah aku sampaikan dulu-dulu teman-teman. Oke, di video ini misalnya kita bahas man to man. Man to man kan 1 lawan 1. Kita ambil contoh Jay Edges. Jay Edges tinggi atau ya posturnya sangat panjang teman-teman. Nah, di situ kalau misalnya pemain yang bertahan ditugaskan untuk melakukan man to man, nah yang dikhawatirkan pemain yang bertahan ini tidak bisa menjaga secara penuh. Artinya kan artinya secara man to man, pemain yang bertahan ini, pemain yang ditugaskan harus bertanggung jawab. Nah, banyak case-case pemain yang mendapatkan corner kick kemudian memiliki pemain yang tinggi besar teman-teman. Nah, pemain yang bertahan jarang langsung melakukan tempelan ketat. Beda cerita kalau misalnya pemain tersebut memiliki pemain yang setara juga. Contohnya seperti Jay Edges secara postur, biasanya akan melakukan hal demikian. Namun ketika tidak memiliki pemain tersebut, maka seperti yang sudah kita bahas tadi, mereka tidak akan melakukan penerapan man to man. Masuklah dia itu ke zonal marking. Zonal marking itu seperti yang dilakukan oleh Spezia, misalnya seperti dilakukan oleh Vietnam. Vietnam pun ya itu campuran, ada zonal marking, ada man to man, atau pertandingan-pertandingan timnas Indonesia yang pernah kita saksikan di saat menghadapi Brunei, zonal marking mereka terapkan. Nah, tim-tim yang lemah secara defensif biasanya lebih proper menerapkan pertahanan zonal marking. Nah, man to man ada juga beberapa tim menerapkannya. Contoh Liverpool pada masa hype-nya bersama Jurgen Klopp yang bisa ya banyak meraih kemenangan teman-teman. Lini belakangnya pun menjadi sorotan. Mereka melakukan man to man langsung karena secara kapasitas mereka memiliki kemampuan untuk melakukan hal demikian. Nah, itu udah kita bahas ya, zonal marking. Kemudian yang ketiga, ini dia campuran antara zonal marking dan man to man. Nah, hal ini banyak dilakukan. Tadi udah kita sebut contohnya Vietnam, kemudian pernah juga dilakukan oleh tim yang menghadapi Ipswich Town, klub dari Elkan Bagot. Nah, Elkan Bagot salah seorang pemain timnas Indonesia. Kalau kita saksikan beberapa pertandingannya, kalau lawan yang bertahan saat Elkan maju ke depan tidak memiliki postur yang setara dengan Elkan, mereka akan menerapkan pertahanan zonal marking lagi. Sehingga banyak kesempatan dari Elkan untuk bisa melakukan akselerasi ataupun memanfaatkan tinggi besarnya tubuhnya. Tapi ya memang ya perlu repetisi teman-teman, perlu pengulangan kalau kita bicara sebuah corner kick, kalau kita bicara memanfaatkan free kick, kalau kita bicara memanfaatkan throw in. Ada namanya istilahnya repetisi, pengulangan-pengulangan. Mungkin untuk pertama tidak berhasil,
kedua pun tidak berhasil, ketiga pun tidak berhasil, keempat kelimanya mungkin bisa berhasil. Nah, jadi untuk teori yang terjadi pada proses gol yang diciptakan oleh Jay Edges bersama klubnya Venezia saat menghadapi Spezia, itu salah satu keuntungan dari pemain yang memiliki postur tinggi besar, sehingga lawan yang menerapkan pertahanan secara zonal marking bisa dieliminasi. Dan yang terpenting juga, bagaimana si penendang ini pun harus bisa secara mata elang, secara visioner teman-teman, meletakkan bola akurat ke posisi pemain yang tidak memiliki tinggi ataupun postur yang setara, misalnya seperti Jay Edges. Dan itu terkonfirmasi dari beberapa gol yang diciptakan oleh Jay Edges, baik itu bersama Venezia atau peluang yang diciptakannya atau bersama timnas Indonesia. Nah, sekarang ini bisa kita lihat salah seorang pemain top elit Eropa ketika banyak mendapatkan situasi-situasi seperti corner kick yang kemudian bisa menciptakan banyak peluang ataupun gol. Bukan di era sekarang ya, di era hype-nya Liverpool lagi, yaitu Virgil van Dijk. Nah, di situ Van Dijk menjadi salah seorang pemain yang, ya, kalau kita bicara Liga Elit Eropa, akhirnya mereka pun kan memiliki intensitas yang kuat. Quote and quote dipaksa juga Van Dijk yang memiliki postur tinggi besar dijaga secara man to man. Nah, tapi tak sedikit ketika lawan secara defensif tidak memiliki postur yang tinggi seperti Van Dijk, diterapkanlah pertahanan secara zonal marking. Nah, disitulah kesempatan yang didapat oleh Van Dijk, termasuk Sergio Ramos. Perhatikan aja teman-teman, pemain-pemain nanti ya, setelah kita bahas video ini, pemain-pemain yang memiliki postur tinggi besar, kemudian ada situasi corner kick, lalu lawan yang bertahan tidak memiliki pemain yang secara postur setara dengan misalnya Jay Edges, Virgil van Dijk, atau pemain-pemain postur tinggi besar, mereka akan melakukan penjagaan terhadap pemain yang melakukan penyerangan tersebut. Dalam konteksnya misalnya Jay Edges, lebih melakukan pertahanan zonal, pertahanan ruang atau posisi mereka sendiri. Untuk apa? Untuk mengeliminasi kekurangan dari sikap defensif, yaitu khususnya tinggi badan. Nah, kalau kita bedah teman-teman, memang ada perbedaan struktur shape alias pattern gol timnas Indonesia bersama Jay Edges ataupun golnya Jay Edges bersama klubnya. Nah, kalau kita bicara Coach Sintayong lebih rapi banget. Sedangkan kalau kita bicara Venezia bersama Jay Edges, golnya itu aku bilang bukan nggak rapi ya, tapi ya pattern yang banyak dilakukan oleh klub-klub di sepak bola Eropa. Nah, di kala Coach Sintayong kan lebih detail, lebih ribet dalam tanda petik ya teman-teman. Nah, dengan caranya Venezia ini lebih simple, dan pemain-pemainnya pun dengan postur tinggi besar kan, 3-4 dalam foto itu dijaga secara zonal marking teman-teman, bisa meletakkan posisinya dimanapun bola tersebut diarahkan. Yang secara key point-nya bola harus diarahkan ke posisi pemain yang tidak memiliki postur yang tinggi ataupun ada ruang bagi pemain untuk melakukan pergerakan coming from behind. Oke, mungkin sampai situ aja. Ini sedikit teori ya masih teman-teman, karena dulu-dulu udah pernah kita bahas banyak teori-teori tentang tactical. 1 tahun yang lalu juga sempat kita bahas banyak, jadi kan nggak mungkin aku ulangi. Kita relatekan aja dengan case misalnya gol dari Jay Edges bersama Venezia dan Jay Edges bersama timnas Indonesia. Ya, apakah gol dari Jay Edges ini dicontek oleh pelatih dari Venezia apa yang dilakukan oleh Coach Sintayong? Bisa-bisa aja sih, tapi ya aku lihat beberapa peluang ataupun kesempatan dilakukan oleh Jay Edges beberapa kali ada juga dengan skematisasi seperti ini sebelum gol yang dilesakkan oleh Jay Edges bersama timnas Indonesia. Gimana menurut teman-teman soal Jay Edges? Coba silahkan tulis di kolom komentar. Bye.